Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fasidki, NIM 2019-31086 dari kelas Mobile Programming A. Sini saya akan menjelaskan aplikasi kalkulator sederhana yang saya buat menggunakan Flutter. Oke, langsung saja kita lihat codingannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua file tombol dan tentunya main.dar-nya. File tombol ini digunakan untuk membuat sebuah kelas untuk tampilan tombol-tombolnya nanti yang ada di kalkulatornya. Oke, di sini bisa dilihat semua kelas-kelasnya, tentunya ada feed main dan fungsi-fungsi lainnya yang biasa digunakan dalam membuat aplikasi menggunakan Flutter. Oke, langsung saja kita coba ya. Coba kita run terlebih dahulu. Kita gunakan Pixel API 29 Android. Oke, sembari menunggu running Gradle task-nya, mari kita analisa dulu codingannya. Sini ada dua variabel yang kita gunakan untuk nantinya bakalan menjadi history dan ekspresi matematikanya nanti. Nah, untuk operasi matematika di sini kita menggunakan sebuah dependensi di Flutter atau di Dart, yaitu main expression. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan setelah ini. Bisa dilihat dulu ini tampilan aplikasinya. Sini sama saja sebenarnya dengan kalkulator pada biasanya. Misalnya 5 plus 6, ini untuk plusnya, kemudian hasilnya 11, dan akan muncul historinya tetap akan ada di atasnya. Kemudian misalnya kita coba pengurangan 11 kurang 5 misalnya, nah maka historinya akan 11 tetap muncul. Ini terakhir kali operasi yang kita lakukan. Perkalian juga sama, kemudian bagi juga sama. Nah, sini ada tombol hapus, yang mana ini ada C dan AC. Kalau C atau clear, dia akan menghapus ekspresi matematikanya saja, sedangkan AC atau all clear, maka dia akan menghapus semuanya. Ini misalnya ya, kita coba tambah 5, maka dia semuanya akan hilang. Oke, mari kita lihat codingannya terlebih dahulu. Mungkin dari tombolnya dulu ya, dari desain tombolnya. Sini seperti biasa kita buat sebuah kelas yang namanya itu cal button atau kalkulator button. Di sini kita buat sebuah variabel bentuk final dan tipe datanya string, yaitu ada text, ada fill color, bentuknya integer, text color integer, kemudian double untuk ukuran teksnya, kemudian ada tipe data function untuk variable callback. Di sini kita buat sebuah konstruktor call button. Bisa dilihat di sini nilai awalnya kita buat defaultnya 0 dulu, kecuali text color ya. Text color ini adalah warna dari button-buttonnya, F9, 9E, 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 atau warna abu-abu ya kalau pada biasanya. Kalau untuk pewarnaan sendiri ini di Flutter menggunakan 8 digit heksadesimal. Bisa dilihat sini, kita lihat dulu. Untuk warna ini dia color class. Bisa dilihat di sini
Untuk pewarnaan dia menggunakan 8 digit heksadesimal. Jadi untuk penulisannya 0x, kemudian FF maksudnya, kemudian baru 6 digit selanjutnya. Bisa dilihat di sini apabila kita punya permasalahan dengan warna, misalnya warnanya nggak muncul nih, maka kita ceknya ini dia 8 heksadesimal, 8 digit. Jadi kita menggunakan 8 digit heksadesimal. Kalau kita pakai 6 aja itu dia bakalan transparan. Jadi 2 digit itu mewakili opacity dari warnanya tersebut. Jadi ini ada contohnya. Di warna 1 dia bakalan menjadi transparan. Sedangkan contoh kedua dia akan full white, akan menjadi warna putih. Karena ini FF ini artinya kan berwarna putih. Nah, untuk 6 digitnya baru warna normalnya. Nah, untuk pewarnaan sendiri ini bisa kita buka aja di sini di pubdev-nya, di color class ini banyak paletnya. Bisa dilihat di sini untuk pewarnaannya. Kita juga untuk menulisnya kita bisa menggunakan bentuk hexadesimal seperti ini, atau kita gunakan color.lime seperti ini, ataupun bisa juga color.lime.shade 50 seperti ini. Jadi teman-teman bebas untuk menulis untuk cara menulisnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Kemudian kita buat sebuah widget untuk pewarnaannya. Di sini kita buat sebuah kontainer untuk penampungnya, dan kita buat margin. Ini jarak antar kontainernya. Kemudian kita buat size box, ukurannya 65 kali 65. Kemudian kita buat text button. Nah, text button ini merupakan upgrade dari flat button. Jadi text button ini sebelumnya namanya adalah flat button. Untuk fungsinya sama aja sebenarnya, hanya saja penulisannya agak berbeda. Bisa dilihat di sini, ini background colornya. Kemudian primary ini adalah warna teksnya. Kemudian shape ini yang bulatan ini. Jadi teksnya itu di atas bulatan ini kan rectangle, seharusnya kan kotak, tapi kenapa dia bulat? Karena kita buat border radiusnya adalah 50, jadi dia akan menjadi bulat seperti ini. Jadi 50 dari keempat sisinya, karena border radiusnya kita buat 50. Kemudian ini on press, ini adalah template-nya. Callback-nya kita sesuaikan dengan teks. Ini jadi merupakan teks ini merupakan turunannya dari call button ini. Jadi kita tetap gunakan konsep OOP untuk codingannya, yaitu inheritance. Jadi dia penurunan dari kelas induknya. Nah, untuk teksnya kita gunakan Google Fonts. Untuk dependensi bisa di-download aja di pubdev atau di website resminya Flutter. Bisa melalui terminal misalnya. Caranya Flutter. Nah, misalnya adalah Google Font. Tulisannya seperti ini kira-kira. Google Fonts. Oh, ini ada kesalahan penulisan. Ntar kita cari aja caranya. Ini tinggal kita cari seperti ini. Google Fonts ada nah ini ada nih, Google Fonts. Langsung aja kita lihat cara penginstalannya. Teman-teman mau download, oh bukan pubdev ya, ternyata adalah pub8. Sini, oke. Maaf. Nah,
bukan di situ ya, salah. Ini untuk penyesalannya karena saya udah ada, jadi dia bakalan munculin pesan already in dependency. Artinya kita udah ada dependensi ini. Oke, ini merupakan kelas induk kita bilang, yang bakalan nanti kita turunkan ini metode-metodenya atau atributnya di kelas selanjutnya, yaitu di kelas main. Di kelas main ini bisa dilihat sini kita menggunakan font Google juga, kemudian kita gunakan package tombol.dar, yaitu kita impor kemari ke mainnya supaya fungsi-fungsinya bisa kita gunakan di file main.dar. Kemudian kita gunakan main expression. Nah, salah satu kelebihan di Flutter, mereka udah menyediakan dependensi main expression. Jadi main expression ini bisa kita gunakan untuk melakukan operasi matematika. Jadi kita nggak perlu nulis logika matematika, misalnya penjumlahan atau pengurangan, perkalian dan sebagainya secara manual, karena di Flutter sendiri udah menyediakan dependensi untuk melakukan hal itu. Bisa kita lihat ini dia contohnya main expression. Jadi dengan menggunakan ini kita lebih mudah untuk melakukan ekspresi matematika, teman-teman. Bisa dilihat ini contohnya. Nah, ini untuk penulisannya di sini. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu tuh nulis panjang-panjang. Misalnya untuk kita buat sebuah fungsi untuk penjumlahan, fungsi untuk perkalian, fungsi pembagian dan sebagainya. Kita cuma perlu bikin template-nya seperti ini, yaitu parser p misalnya seperti ini, dan langsung kita bisa gunakan fungsi matematikanya. Jadi dia menjumlahkan. Sini bisa dilihat nih, expression ini adalah sebuah variabel untuk ekspresinya. Jadi misalnya ini 4 tambah 4 misalnya. Dia melakukan penjumlahan di sini. Jadi ekspresi matematikanya penjumlahannya dilakukan di atas ini. Nah, itu salah satu kelebihan dari Flutter. Jadi kita nggak perlu bikin logikanya banyak-banyak seperti pada kebiasaannya ya. Misalnya kita bikin fungsi penjumlahan dan sebagainya. Ini void all clear, ini merupakan fungsi dari ini untuk menghapus semuanya. Kemudian kita bikin ini clear, ini expressionnya jadi seperti ini. Sedangkan kalau all clear dia menghapus history dan expression. Sedangkan clear dia hanya menghapus expression saja, historinya nggak dihapus. Kemudian ini evaluate ini kita gunakan untuk fungsi matematikanya. Kemudian ini widget, ini with context, ini untuk tampilannya. Bisa dilihat di sini material app, kemudian background colornya warna putih. Kita bikin container, kemudian paddingnya 12. Kita bikin kolom. Di kolom ada children yang merupakan widget. Kemudian widget itu berisi kontainer memiliki child, yaitu padding. Paddingnya kita bikin kanan 12. Ini sebelah kanan ini 12. Kemudian ada teks itu ini untuk yang historinya di atas, untuk yang atas. Nah, ini untuk yang atas. Age index-nya 12, kemudian font size-nya 24 dengan warna abu-abu ya, ini E0. Oke, kemudian alignment-nya 1,0 dan 1,0. Kemudian ada lagi sebuah container kita bikin untuk
expressionnya atau yang ini, yang bawah ini. Untuk tulisannya sama Google Fonts Rubik, ukurannya 48, warnanya hitam. Kemudian untuk tombol-tombolnya lagi, ini yang bawah ini, kita bikin sebuah size box, ukurannya yang tingginya 40. Kemudian kita buat sebuah baris atau row untuk penempatan tombol-tombolnya ini. Misalnya ini call button. Nah, call button ini merupakan kelas yang kita buat tadi. Nah, yang ini call button. Jadi dia ini merupakan turunan dari kelas induknya, atau di OOP biasanya kita sebut dengan inheritance atau penurunan ya. Oke, sini fill colornya, warnanya ini sama aja caranya. Ini call button untuk di kolom yang atas ini sampai pembagian ya, dari AC sampai pembagian. Kemudian baris kedua dari angka 7 sampai perkalian ini. Ini caranya sama aja, tinggal kita kopas aja untuk nomor-nomornya. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Kita gunakan konsep OOP agar lebih mudah ya teman-teman. Nah, untuk operasi matematikanya ini saya nggak gunakan penulisan satu persatu ya. Jadi karena kebetulan di Flutter ini memang udah ada dependensinya untuk pengoperasian matematika. Jadi kita langsung aja gunakan dependensi yang sudah disediakan oleh Flutter. Oke, sekian dulu penjelasan aplikasi yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.